Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Viva Amanda. Saya dari NIM G0023119 dan saya dari kelompok A09. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di laporan praktikum anatomi. Yang pertama itu mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Ereksi itu tuh terjadi akibat adanya stimulus seksual baik dari penglihatan, suara, bau, dan juga stimulus psikis yang biasanya diperkuat dengan sensasi rabaan langsung pada kulit dan area genital. Nantinya rangsangan itu akan dibawa aferen ke SSP. Kemudian nanti impuls aferen berjalan dari pusat medula spinalis menuju ke sistem parasimpatik segmen sakralis 2-4. Serabut preganglionik parasimpatik kemudian masuk ke plexus hipogastricus inferior bersinap pada neuron postganglionik. Serabut postganglionik nantinya akan berjalan bersama dengan arteri pudenda interna dan masuk ke jaringan erektil pada radix penis. Hal ini mengakibatkan vasodilatasi dari arteri. Kemudian nanti terjadi peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke dalam jaringan erektil. Nantinya corpora cavernosa dan corpus spongiosum penis itu akan membesar karena terdapat pengisian darah. Hal ini menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi. Kemudian nantinya aliran darah akan keluar dari jaringan erektil, dihambat, dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi. Akibatnya penis itu memanjang dan diameternya akan bertambah, atau disinilah kondisi ereksi. Bila klimaks rangsangan seksual tercapai, itu bisa terjadi ejakulasi. Jadi proses ereksinya berhenti dan diganti dengan proses ejakulasi. Jika terjadi ejakulasi ini, arteri yang memvaskularisasi jaringan erektil nanti akan mengalami vasokontriksi dan penis akan kembali ke posisi lemas atau ke ukuran semula tadi. Kemudian saat ereksi terdapat arteri dan vena yang masuk ke corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Jadi nanti baik corpus spongiosum dan corpora cavernosa mereka itu akan terisi oleh darah. Dan nantinya pada kondisi ereksi, penis pria itu nanti dia itu akan mengeras karena kan tadi dia berisi oleh darah. Penis tapi dia juga bisa turun karena beberapa gangguan. Seperti yang pertama itu ada gangguan hormonal. Biasanya ada produksi hormon testosteronnya itu terganggu karena adanya infeksi testis atau gangguan endokrin, radiasi, dan juga genetik. Kemudian yang kedua itu ada gangguan vaskular. Jadi ini kerusakan endotel pembuluh darah karena hipertensi, kemudian juga bisa karena nikotin, biasanya perokok, kemudian ada karena ateroklerosis dan juga hiperkolesterol. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan saraf. Ini biasanya terjadi pada pengidap diabetes mellitus. Dan yang keempat itu ada gangguan akibat medikasi. Kemudian di sini laki-laki itu kalau misalnya nggak bisa ereksi di pagi hari, biasanya itu terdeteksi adanya gangguan. Biasanya juga gangguannya itu secara hormonal. Jadi pada waktu ereksi darah kan masuk ke area cavernosa dan corpus spongiosum. Nah, pada pengidap diabetes mellitus itu tuh darahnya itu terlalu kental, jadi dia itu akan sulit mengisi cavernae atau ruang di corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum sehingga tidak terjadi ereksi. Kemudian yang kedua itu ada mekanisme ejakulasi. Ejakulasi sendiri itu dia itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu ada tahap yang namanya emisi. Jadi itu substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra. Jadi si cairan semennya itu dibawa sampai ke uretra. Kemudian yang kedua baru tahap ejakulasi. Nanti cairan semennya dari uretra akan dikeluarkan. Untuk mekanismenya, yang pertama itu ada reseptor, baik itu dari kulit atau glans penis, atau kondisi saat ductus deferens itu penuh. Nanti sama aferen yang diperankan oleh nervus pudendus centrum akan dibawa ke NIL CLMS yang segmen lumbal 1-3.
Pada proses emisi atau tadi cairan semen ke uretra, itu tuh ductus deferensnya tuh akan berkontraksi. Kemudian otot-otot kelenjar vesikalis dan bulba uretralisnya juga berkontraksi. Kemudian sphincter vesica urinaria juga berkontraksi. Kemudian setelah itu terjadi yang namanya tahap ejakulasi. Tahap ejakulasi ini kan cairan semennya dari uretra akan dikeluarkan. Nah, ini menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, dan ditambah juga ada kontraksi dari musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus. Jadi terdapat dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah mengenai kelenjar-kelenjar yang terdapat pada reproduksi pria. Untuk kelenjarnya sendiri itu dia jumlahnya ada 3. Yang pertama itu ada glandula vesiculosa atau lebih kita kenal sebagai vesicula seminalis. Jadi dia itu letaknya di posterior dari vesica urinaria. Jadi ini yang besar itu adalah vesica urinaria, dan di sini itu ada vesicula seminalis di bagian posteriornya. Untuk vesicula seminalis itu dia itu menghasilkan sekret yang nantinya itu akan ditambahkan ke cairan semen. Nah, dia itu mengandung sekretnya itu mengandung fruktosa yang berguna untuk nutrisi sperma dan juga mengandung yang namanya prostaglandin. Kemudian nanti dia juga mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Kemudian dia itu memiliki otot yang nantinya akan berkontraksi dan berperan penting dalam ejakulasi tahap emisi. Karena nanti dia itu akan mengalirkan semen ke uretra. Kemudian untuk vaskularisasinya dia itu dari arteri vesicalis inferior dan juga arteri rectalis media. Untuk venanya itu adalah vena yang bermuara ke vena iliaca interna. Kemudian setelah itu ada kelenjar reproduksi pria yang kedua yaitu glandula prostatica. Untuk glandula prostatica sendiri dia itu letaknya itu di sini. Dia itu letaknya di antara kolum vesicae dan diafragma urogenital, yang nantinya dia akan bermuara ke pars prostatica melalui ductus prostaticus. Untuk fungsinya, dia itu menghasilkan cairan tipis yang seperti susu, dan dia itu mengandung yang namanya asam sitrat dan fosfatase asam. Yang dua zat itu dia itu akan ditambahkan pada proses ejakulasi dan berperan penting untuk akalis atau di sini menetralkan suasana dari asam vagina. Kemudian untuk kelenjar prostat sendiri dia itu memiliki beberapa bagian atau yang namanya itu beberapa lobus. Yang pertama itu ada anterior, medius, posterior, lateral, dan dextra et sinistra. Itu jumlahnya ada 5. Kemudian dia juga ada 4 zona, ada transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Untuk zona paling pentingnya itu yang menghasilkan kelenjar utama itu ada di periferal. Nah, prostat itu dia itu bisa mengalami gangguan. Contohnya itu adalah kanker prostat. Itu kalau misalnya udah parah, sama ada kanker prostat jinak yang namanya itu BPH. Nah, BPH ini dia itu nggak mengganggu karena dia itu nggak bikin sakit. Kemudian untuk neurovaskularisasi dari prostat itu hampir sama seperti vesicula seminalis. Dia itu cabangnya itu arterinya dari vesicalis inferior dan rectalis media. Kemudian venanya itu dia membentuk plexus venosus prostaticus yang nantinya akan menampung darah dari vena dorsalis penis yang profunda. Kemudian nanti akan bermuara di vena iliaca interna. Kemudian untuk kelenjar yang ketiga itu ada glandula bulbouretralis. Jadi glandula bulbouretralis itu letaknya di sini. Letaknya ada di sini. Nah, dia itu terletak di diafragma urogenital dan nantinya dia itu akan bermuara di uretra yang pars spongiosa. Kalau di perempuan, glandula bulbouretralis ini homolog dari glandula vestibularis mayor.
Untuk fungsinya dia itu menghasilkan lubrikasi yang sifatnya itu untuk sebagai pelumas sebelum berhubungan seksual. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai fertilisasi dan implantasi. Untuk fertilisasi itu merupakan suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang itu terdiri dari sel sperma yang berasal dari laki-laki dan juga sel ovum dari perempuan. Fertilisasi itu terjadi di ampula tuba fallopi, itu ada di sekitar sini, dan dia itu akan terjadi setelah sperma membuahi dan membentuk zigot. Dan nantinya dia itu akan ke uterus karena adanya bantuan otot dari tuba uterina. Untuk kenapa ada di tuba fallopi yang bagian ampulanya, karena dia itu merupakan tempat paling luas dari tuba dan dia itu juga dekat dengan ovarium. Kemudian juga sperma kan dia bertahan hidupnya nggak lama, jadi ampula tuba fallopi ini merupakan tempat paling cocok. Untuk perjalanan dari serviks ke tuba fallopi sendiri, itu dia itu sperma itu karena selain memiliki prostaglandin seperti yang disebutkan tadi, yang dia itu berguna untuk motilitas sperma, dia juga dibantu oleh otot uterus dan juga otot tuba fallopi. Sperma itu dia itu saat mencapai ismus, dia itu sifat motilnya itu agak berkurang dan dia itu akan berhenti bermigrasi. Tetapi kemudian saat ovulasi, sperma itu kembali motil. Kemungkinan disebabkan oleh kemoatraktan, itu merupakan zat yang dihasilkan oleh sel-sel kumulus yang mengelilingi sel telur. Dan nantinya si sperma ini akan berenang ke ampula tuba fallopi, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya proses implantasi. Untuk proses implantasi sendiri itu dia itu setelah zigot berkembang menjadi morula, mencapai uterus, terjadi proses yang namanya implantasi. Nah, implantasi itu merupakan proses di mana morulanya itu berkembang menjadi blastokista dan kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus. Untuk blastokista sendiri, itu dia itu normalnya tertanam di endometrium sepanjang dinding anterior atau posterior dari korpus uteri. Untuk fase implantasi ini, endometriumnya itu ada di fase sekretorik, di mana mukosa, di mana kelenjar dan juga arterinya itu dia itu bergelung-gelung dan jadinya itu menampakkan mukosa yang lebih tebal dan tipis sehingga dapat dikenali 3 lapisan di endometrium. Yang pertama itu ada lapisan kompaktum yang berada di paling superficial, kemudian di bagian tengahnya itu ada lapisan spongiosum, dan di bagian profunda itu ada lapisan basal yang paling tipis. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai alur perjalanan urin. Jadi urin itu kan awalnya itu dia berasal dari darah yang kemudian dia itu disaringkan supaya zat-zat yang gak berguna itu dia bisa keluar. Nah, prosesnya itu awalnya jadi darah itu dibawa oleh aorta abdominalis, nanti dia itu akan dibawa ke arteri renalis. Di arteri renalis ini dia tuh harusnya ada di sekitar sini. Ini ada arteri renalis di sini. Nah, si arteri renalis ini nanti dia itu akan nyalur ke arteri atau di sini ramus anterior et posterior untuk masuk ke hilus dari renal. Kemudian setelah itu dia akan menjadi arteri lobaris yang mulai masuk ke piramidis renalis. Jadi ini dia tuh mulai masuk ke piramidis renalis di bagian awal-awalnya ini. Setelah itu nanti dia itu akan dibawa oleh arteri interlobaris untuk menuju ke kolumna renalis. Nah, kolumna renal tuh di sekitar sini, ini kolumna renal. Setelah itu, dia itu akan dibawa oleh arteri arcuata menuju ke basis piramidis renalis, kurang lebih ada di sini. Ini dia itu ada di ujung dari piramid yang ada di ginjal. Kemudian dia akan dibawa oleh arteri interlobularis menuju ke cortex renalis. Jadi cortex renalis itu kurang lebih sini, jadi dia itu arteri yang lebih ujung daripada arteri arcuata. Setelah itu nanti dia itu akan menjadi
arteriole afferent glomeruli untuk masuk ke kapsula Bowman, kemudian masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus itu kan terjadi filtrasi zat-zat yang tidak diperlukan. Nah, dia itu benar-benar selektif, dia itu menyaring ion-ion yang partikelnya itu sangat kecil, kayak contohnya air. Kemudian dia juga menyaring ion-ion anorganik seperti natrium dan juga klorin dan lain-lain. Kemudian dia juga ada zat-zat sisa metabolisme seperti kreatinin, kemudian asam urea. Nah, plasma darah itu dia itu bisa bergerak itu tuh karena ada yang namanya tekanan hidrostatis dan juga tekanan osmosis. Nah, setelah dari badan Malpighi tadi, dia itu akan dilanjutkan ke tubulus contortus proximal, kemudian dilanjut ke ansa Henleyan descendant, kemudian nanti dia dilanjutkan ke ansa Henle descendant, ke tubulus contortus distal, dan ke ductus collectivus. Nah, perjalanan dari tubulus contortus proximal itu tuh dia itu terdapat yang namanya sodium pump yang dia itu membuat konsentrasi urin itu semakin pekat. Jadi kadar air dalam urin itu berkurang karena kan urin kita itu kan terdiri dari 5% zat-zat yang tidak diperlukan, 95%-nya lagi direabsorpsi. Kemudian nanti setelah itu dia ke ductus collectivus dan dia nanti akan ke papilla renalis. Papilla renalis itu dia ada di sini. Kemudian nanti dia itu akan ke calyx minor. Calyx minor itu dia ada di sekitar sini. Kemudian setelah itu dia akan ke calyx mayor dan dia menuju ke pelvis renalis. Setelah itu nanti kan dia akan keluar, dia akan dialirkan ke ureter. Nah, ureter ini dia itu kan menghubungkan antara ginjal dengan VU. Nah, saat ureter memasuki VU, dia itu posisinya agak miring supaya mencegah terjadinya reflux atau kembalinya urin ke ginjal yang nantinya malah menjadi kelainan atau menjadi sebuah penyakit. Nah, ureter ini sendiri dia itu terdapat 3 penyempitan. Yang pertama itu ada uteropelvic junction. Jadi itu tuh pertemuan antara pelvis renalis dengan ureter. Kemudian juga ada penyempitan saat dia itu ada bifurcatio dari arteri iliaca communis. Kemudian penyempitan yang ketiga itu saat masuki vesika urinaria. Kemudian tadi juga udah dijelaskan posisinya itu agak miring, ini dia kan agak masuk ke sini, itu mencegah terjadinya reflux atau kembalinya urin ke renal. Nah, setelah itu nanti dia akan dari VU ini kalau misalnya dirasa sudah penuh, nanti dia itu akan mengirimkan sinyal ke otak untuk dikeluarkan. Nah, terus habis itu nanti dia akan mengalir ke uretra dan keluar. Untuk uretra sendiri, untuk laki-laki kan ada 4 pars, ada pars preprostatica, pars prostatica, pars membranosa, dan juga pars spongiosa. Sementara di perempuan itu kan uretranya pendek, jadi tidak dibagi-bagi. Nah, nanti setelah itu urin akan keluar dari tubuh. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir mengenai proses berkemih. Jadi proses berkemih kan dia itu melibatkan beberapa organ. Ada ren, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Nah, ren itu sifatnya itu mengekskresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan juga sodium serta air dalam keadaan seimbang. Ureter itu gunanya dia akan membawa urin keluar dari ren menuju ke VU. Kemudian nanti di VU itu urin akan ditampung sementara. Setelah itu nanti urin akan dibuang keluar tubuh dari VU melalui uretra. Yang organ pertama itu ada ren atau kidney. Jadi ren itu kan membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional yang namanya itu nefron. Nah, dalam setiap nefron itu tuh terdapat kapiler darah kecil yang namanya itu glomerulus dan tubulus renalis. Nah, urea bersama dengan senyawa cair lainnya itu membentuk urin yang melewati nefron.
dan turun nanti ke tubulus renalis. Setiap harinya Ren itu memfiltrasi sekitar 120-150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Proses ini menghasilkan sekitar 1-2 liter urin per hari. Kemudian ada ureter. Ureter sendiri itu merupakan saluran yang dia itu menyalurkan urin dari Ren ke VU. Otot-otot dinding ureter nanti dia itu akan terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin turun ke bawah menjauhi Ren. Jika urin reflux ke atas, Ren itu dapat terkena infeksi. Sekitar 10-15 detik sekali, sejumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju ke vesika urinaria atau di sini penampungan sementara dari urin sebelum dikeluarkan. Nah, di vesika urinaria ini dia itu kan ukuran dan bentuknya itu fleksibel, jadi dia itu menyesuaikan seberapa banyak urin di dalam dan juga tekanan yang diterima dari organ lain. VU ini dia itu mempunyai lapisan muskularis yang terdiri dari lapisan otot polos yang jumlahnya itu ada 3, yang nantinya dia akan membentuk yang namanya musculus detrusor. Kemudian pada kolom vesicae itu ada yang namanya musculus sphincter vesicae. Kontraksi dari otot-otot ini itu membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Nah, pada VU itu juga kan tadi ada musculus sphincter uretra internum yang nantinya akan berkontraksi untuk menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. VU ini dibantu oleh saraf yang memperingatkan seseorang untuk waktu berkemih. Jadi nanti saat dia itu penuh, dia itu akan sarafnya itu dia akan membawa stimulasi ke otak untuk melakukan proses berkemih. Kemudian ini ada uretra. Untuk uretra sendiri itu dia itu untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui OUE atau ostium urethra externum. Otak itu kan nanti mengirim sinyal ke VU untuk berkontraksi dan mengeluarkan urin. Nah, pada waktu yang bersamaan juga di sini otak itu mengirimkan sinyal ke sphincter untuk berelaksasi dan mengeluarkan urin dari VU ke uretra. Pada wanita uretra itu pendek, jadi dia itu hanya dilalui oleh urin juga. Kemudian kalau pria itu panjang dan dia itu dilalui oleh cairan semen juga. Untuk pria sendiri dia itu dibagi menjadi beberapa pars seperti yang telah disebutkan, ada pars preprostatica, pars membranosa, dan juga pars spongiosa. Kemudian ada pengaturan refleks dan volunter dari proses berkemih. Jadi proses berkemih itu ada yang refleks, tapi dia juga ada yang bisa diatur. Nah, untuk yang refleks sendiri itu kan jadi si kandung kemih atau bladdernya itu kan terisi penuh. Nah, di sini nanti ketika terisi penuh kan tekanannya itu kuat. Di sini reseptornya itu akan regang. Kemudian dia juga nanti akan menstimulasi saraf parasimpatis untuk kandung kemih itu berkontraksi. Dan juga dia juga akan membuat sphincter uretra internumnya ini secara mekanik terbuka. Nah, setelah itu terjadilah proses berkemih karena kan dia terbuka. Jadi nanti dia akan dialirkan melalui uretra, kemudian dari uretra dia akan keluar melalui OUE. Tapi ini tuh dia juga refleks berkemih tuh dia bisa diatur. Nah, dia itu melalui yang namanya cortex cerebri. Jadi cortex cerebri nanti itu akan mempengaruhi motor neuron menuju ke sphincter uretra eksterna. Nanti ada dua efek yang dihasilkan. Yang pertama itu sphincter uretra eksternanya terbuka karena motor neuronnya dihambat, dan ini membuat seseorang itu bisa berkemih. Tapi bisa jadi juga di sini sphincter uretra eksternanya itu tertutup karena motor neuronnya itu bisa dirangsang. Nah, di sini dia itu bisa tidak berkemih atau dia itu bisa menahan proses berkemih. Cuman nggak bisa lama-lama karena kan emang sejatinya kita perlu untuk berkemih. Nah, pengaturan volunter ini tuh biasanya dilatih untuk proses toilet training, terutama kepada anak-anak supaya mereka tuh nggak sembarangan untuk berkemih, karena kan mereka biasanya udah terjadwal, ada waktu-waktunya. Karena seperti yang tadi dibilang, berkemih itu kan
prosesnya itu bisa diatur. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.